kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab peluang ya mengenai permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Jadi unsur yang akan disusun sebanyak n dalam urutan tertentu. Jadi di sini permutasi itu memperhatikan urutan ya, tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Jadi penyusunannya tidak boleh berulang. Misalkan untuk juara satunya, misalkan Andi, juara duanya Andi lagi, itu tidak boleh. Rumus yang digunakan dalam permutasi sebagai berikut. Banyaknya permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan N, P, K, atau P, N, K. Perhatikan di sini penulisan N dan K, boleh N-nya di sebelah kiri, K-nya sebelah kanan, atau N-nya atas, K-nya bawah ya. Rumusnya begini. N PK itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Di mana K itu kurang dari sama dengan N. Jadi K-nya tidak boleh lebih dari N ya. N-nya ini adalah unsur yang tersedia, sedangkan K adalah unsur yang akan diambil untuk dipermutasikan. Seperti ini ya rumusnya. Kita lanjutkan untuk aplikasi di soalnya. Contoh penggunaan permutasi dalam menyelesaikan persoalan sebagai berikut. Misalkan, dalam sebuah lomba balap karung terdapat 3 peserta. Jadi misalkan pesertanya 3 saja, yaitu Doni, Kuki, dan Indra. Akan diambil juara 1, 2, dan 3. Nah, berarti 3-3-nya jadi juara. Ada berapa banyak sih kemungkinan susunan juara dari lomba tersebut? Ini sengaja saya ambil untuk contoh pesertanya 3 saja supaya lebih mudah dalam pemahaman soalnya. Nanti kalau sudah lancar kita gunakan untuk soal-soal yang dengan peserta yang lebih banyak atau N-nya yang lebih banyak. Jadi di antara 3 orang ini kalau disusun juara 1, 2, 3-nya ada berapa banyak kemungkinan sih? Nah, kita tuliskan yang pertama dulu. Misalkan yang pertama alternatifnya juara satunya Doni, juara duanya Kuki, juara tiganya Indra. Nah, ini kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua, misalkan juara satunya tetap Doni, tapi juara duanya Indra, sedangkan juara tiganya Kuki. Seperti ini. Untuk alternatif yang ketiga, misalkan yang jadi juara satu Kuki, juara duanya Doni, dan juara tiganya Indra. Ini kemungkinan yang ketiga. Untuk kemungkinan yang keempat, misalkan juara satunya tetap Kuki, juara duanya Indra, juara tiganya Doni. Nah, ini kita sudah punya 4 alternatif ya. Kemudian untuk kemungkinan yang kelima, misalkan juara satunya Indra, juara duanya Kuki, dan juara tiganya Doni. Nah, dan yang terakhir, misalkan juara satunya tetap Indra, juara duanya Doni, dan juara tiganya Kuki. Nah, coba kita perhatikan di antara semua kemungkinan yang sudah kita tuliskan. Yang pertama Doni, Kuki, Indra, kemudian Doni, Indra, Kuki. Ini ada 2 ya. Kemudian Kuki, Doni, Indra. Yang ketiga, yang keempat ada Kuki, Indra, Doni. Yang kelima ada Indra, Kuki, Doni. Dan yang terakhir ada Indra, Doni, dan Kuki. Setelah kita data secara manual, ternyata ada 6 kemungkinan susunan juara dari lomba tersebut. Ini ada 6 ya. Kalau pesertanya sedikit, juara yang akan diambil juga sedikit, itu dihitung secara manual begini masih bisa ya. Tapi kalau mungkin pesertanya ada 50, nanti kita akan kesulitan kalau mendatanya secara manual.
Oleh karena itu, kita membutuhkan rumus yang lebih efektif. Nah, diantaranya kita menggunakan rumus permutasi yang sudah kita bahas tadi ya rumusnya. Rumus permutasi itu kan gini tadi. N, P, K. Jadi, N permutasi K itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Rumusnya kan gini ya. Nah, di sini N-nya ada berapa? Karena pesertanya ada 3, berarti N-nya ada 3. Ini 3 ini sebagai N. Kemudian akan diambil juara 1, 2, dan 3. Nah, ini kebetulan posisi yang akan diisi juga 3. Jadi K-nya ada 3. Seperti ini. Ini kita masukkan di rumus. N-nya 3, berarti 3 faktorial dibagi N dikurangi K. N-nya 3, K-nya juga 3, berarti 3 dikurangi 3 faktorial. 3 dikurangi 3 berapa? Iya, 0. Jadi kita punya 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Masih ingat ya, faktorial? 3 faktorial artinya 3 dikali 2 dikali 1. Sedangkan 0 faktorial kemarin sudah kita bahas hasilnya 1. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Jadi, N permutasi K-nya ketemunya 6. Ini N-nya 3, K-nya 3. Ketemunya 6. Sesuai ya dengan penghitungan secara manual. Iya. Selain menggunakan rumus permutasi ini, sebenarnya kita juga bisa menggunakan aturan pengisian tempat yang sudah kita bahas kemarin. Jadi, kalau di pembahasan aturan pengisian tempat kemarin kan kita pakai kotak-kotak ya, karena ini juara yang akan diisi ada 3, berarti kotaknya ada 3. Nah, ini kalau pakai aturan pengisian tempat. Kita buat kotak 3. Kotak yang pertama untuk juara 1, kotak yang kedua untuk juara 2, kotak yang ketiga untuk juara 3. Karena pesertanya ada 3 yaitu Doni, Kuki, dan Indra, misalkan kita akan memilih satu sebagai juara satunya. Di antara 3 orang ini diambil 1. Berarti posisi juara 1 itu kan boleh diisi oleh Doni, atau boleh diisi juga oleh Kuki, dan boleh juga diisi oleh Indra. Jadi ada 3 orang yang bisa jadi juara 1. Ada 3 kemungkinan, bukan 3-3-nya jadi juara 1 ya. Jadi di antara 3 orang ini, salah satu kan bisa jadi juara 1. Nah, yang bisa jadi juara 1 3-3-nya kan punya peluang ya. Bisa diikuti ya. Kemudian untuk juara 2, karena di antara 3 orang ini, salah satunya sudah jadi juara 1, entah Doni, entah Kuki, ataupun Indra, misalkan yang jadi juara satunya Doni, misalkan. Berarti yang jadi juara 2 kan pilihannya tinggal Kuki atau Indra. Nah, berarti ini tinggal 2. Atau misalkan juara satunya yang lain, tetap juara 2-nya tinggal 2 pilihan. Dan yang terakhir, untuk posisi juara 3, misalkan juara satunya diisi Doni, juara 2-nya diisi Kuki. Berarti pilihannya untuk juara 3-nya kan tinggal 1, yaitu Indra. Atau bisa juga kalau misalkan juara satunya Indra, juara 2-nya Kuki, pilihan juara 3-nya kan juga tinggal 1 juga, yaitu Doni. Intinya di sini untuk juara 3 berarti tinggal 1 pilihan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 3 kali 2 hasilnya 6, 6 kali 1 hasilnya 6. Jadi juga ada 6 kemungkinan susunan juara. Bisa difahami ya? Jadi untuk menentukan susunan juara ini kita bisa mendata secara manual, kita bisa menggunakan rumus permutasi, dan kita bisa juga menggunakan aturan pengisian tempat. Bebas mau pakai yang mana terserah, yang menurut kalian mudah saja.
Permutasi selain digunakan untuk menentukan susunan juara, biasanya juga digunakan untuk menentukan susunan jabatan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan sebuah panitia yang terdiri dari 6 orang, terdiri dari Ali, Budi, Cokro, Dewi, Edi, dan Frankie. Ada 6 orang panitianya ya, akan memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ada 3 posisi jabatan. Ini yang akan diisi. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara pemilihan ini bisa dilaksanakan? Nah, karena jabatan yang akan diisi ada 3, berarti kita membuat 3 kotak. Kita pakai aturan pengisian tempat dulu ya. Untuk yang depan ini kotak pertama kita isi untuk jabatan ketua. Kotak yang kedua, sekretaris. Dan kotak yang ketiga, bendahara. Di antara keenam orang ini, keenamnya kan berpeluang untuk jadi ketua ya. Jadi yang bisa jadi ketua enam-enamnya bisa Ali, bisa Budi, bisa Cokro, bisa Dewi, bisa Edi, dan bisa juga Frankie. Jadi ini 6. Kemudian untuk sekretarisnya, karena di antara 6 orang ini salah satunya sudah jadi ketua, kan tidak mungkin sudah jadi ketua kemudian jadi sekretaris. Berarti berkurang ya. Awalnya 6, misalkan yang terpilih jadi ketua misalkan Ali. Berarti untuk sekretarisnya itu kan pilihannya tinggal Budi, Cokro, Dewi, Edi, dan Frankie. Tinggal 5 ya. Ataupun misalkan ketuanya Frankie, berarti pilihan untuk sekretarisnya ada Edi, Dewi, Cokro, Budi, dan Ali. Ada 5 juga. Berarti ini tinggal 5. Untuk bendaharanya gimana? Bendaharanya sama ya. Jadi misalkan di antara 6 orang ini, satu sudah jadi ketua, misalkan Ali, satu sudah jadi sekretaris, misalkan sekretarisnya Frankie. Berarti untuk jabatan bendahara tinggal berapa pilihan? Iya, tinggal 4, yaitu Budi, Cokro, atau Dewi, atau Edi. Atau bisa juga misalkan ketuanya Ali, sekretarisnya misalkan Edi. Kan pilihan bendaharanya juga ada 4 juga kan, yaitu Budi, Cokro, Dewi, atau Frankie. Jadi ini berkurang 1, tinggal 4. Sehingga ada berapa banyak pemilihan yang bisa dilaksanakan? Tinggal dikalikan aja. 6 dikali 5 hasilnya 30, 30 dikali 4 hasilnya 120. Jadi ada 120 cara pemilihan tersebut. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Terus bagaimana kalau menghitungnya pakai rumus permutasi? Mestinya jawabannya sama, harusnya sama ya. Coba kita hitung. Karena pesertanya ini panitianya ada 6, berarti N-nya 6. Kemudian akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3 jabatan yang akan diisi, berarti K-nya 3. Sehingga permutasinya adalah 6 permutasi 3. N-nya 6, K-nya 3. Tinggal dimasukkan rumus, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. 6 dikurangi 3 faktorial berapa ya? Iya, hasilnya 3 faktorial. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita uraikan. 6 faktorial artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial. 3 faktorial dicoret sama 3 faktorial. Tinggal 6 dikali 5, 30. 30 dikali 4, 120. Nah, sama ya jawabannya? Iya. Mau pakai yang mana terserah. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai permutasi. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.